nama saya Fatia Tulusna. Saya di sini akan menjelaskan soal nomor satu. Nah, yang pertama saya akan buat tabel pelanggannya, yaitu klik tabel pelanggan. Lalu kolom selanjutnya saya membuat ID pelanggan yang bertipe integer dan digunakan sebagai primary key. Nah, primary key itu berarti identitas unik. Auto increment itu membuat nomor bertambah otomatis. Lalu selanjutnya ada nama. Nah, ini menggunakan tipe data varchar maksimal 100 karakter dan memakai not null sehingga wajib diisi. Selanjutnya email wajib diisi dan menggunakan unique agar tidak ada email yang sama. Selanjutnya telepon bertipe varchar 20 karakter dan boleh kosong dan karena tidak menggunakan not null. Selanjutnya ada kolom tanggal daftar bertipe data date dan otomatis terisi tanggal hari ini menggunakan default card. Nah, jadi kita itu tidak perlu memasukkan tanggal lagi. Selanjutnya saya membuat tabel pesanan. Sama ada ID-nya. Kalau di sini ID pesanan. Nah, digunakan sebagai identitas unik setiap pesanan. Menggunakan integer primary key auto increment. Lalu ada ID pelanggan. Digunakan untuk menyimpan ID pelanggan dan tidak boleh kosong. Selanjutnya ada total harga bertipe desimal untuk menyimpan data uang yang wajib diisi. Selanjutnya ada status menggunakan enum sehingga hanya boleh berisi pending, diproses, selesai atau batal. Enum ini memiliki pilihan data. Terus default pending ini berarti otomatis pending jika tidak diisi. Selanjutnya ada tanggal pesanan. Ini otomatis menyimpan tanggal hari ini. Lalu bagian constraint FK pelanggan foreign key ini untuk menghubungkan tabel pesanan dengan tabel pelanggannya. Terus yang on delete cascade, nah ini berarti jika pelanggan dihapus maka pesanannya ikut terhapus juga. Selanjutnya ada check constant untuk memastikan total harga harus lebih dari 0. Selanjutnya ada saya mengisi record untuk tabel pelanggannya, yaitu menggunakan insert into pelanggan, nama, email, telepon, values. Nah, data yang diinput adalah nama, email, dan telepon. Kolom ID pelanggan tidak perlu diisi karena menggunakan auto increment, sehingga nilainya otomatis dibuat oleh MySQL. Lalu ada kolom tanggal daftar, ini juga tidak perlu diisi karena sudah menggunakan default create date. Selanjutnya, saya mengisi record tabel pesanan. Ada ID pelanggan, total harga, dan status. Kolom ID pesanan itu tidak diisi karena auto increment, sehingga nomor pesanan dibuat otomatis. Lalu kolom tanggal pesanan juga otomatis berisi tanggal hari ini, sama kayak tadi. Lalu nilai ID pelanggan 1 dan 2 itu diambil dari tabel pelanggan melalui foreign key. Lalu saya mencoba yang error, yaitu insert into pelanggan nama email values. Nah, itu berarti kan ini tulisannya error before added body foreign key email. Ini pada query-nya mencoba menambahkan data pelanggan dengan email yang sudah digunakan sebelumnya. Namun kan error, artinya satu email itu tidak boleh digunakan oleh lebih dari satu pelanggan. Karena email body itu sudah ada di sebelumnya, maka data ditolak oleh database. Selanjutnya ada insert info pesanan, ID pelanggan, total harga, status value. Nah, kan muncul error karena kolom ID pelanggan pada tabel pesanan terhubung ke pelanggan menggunakan foreign key. Jadi sebenarnya tidak ada tabel pelanggan, maka data pesanan ditolak oleh database. Hal ini membuktikan bahwa foreign key berhasil bekerja untuk menjaga integrasi datanya. Selanjutnya ada insert into pelanggan, nama, email, values. Terus diisi null dan emailnya. Namun kan error. Hal ini terjadi karena kolom nama menggunakan not null, sehingga wajib diisi dan tidak boleh kosong. Karena nilai nama diisi null, maka database-nya ditolak. Selanjutnya sama juga, insert into pelanggan nama email values diisi null. Nah,
Sama juga alasannya karena kolom nama menggunakan not null, maka database akan menolak data tersebut dan munculnya error. Berarti membuktikan not null berhasil bekerja. Akan membahas tentang tabel karyawan. Bisa dilihat kalau diperhatikan dari tabel yang sebelah kanan ini memiliki beberapa masalah. Pertama, ada pada ID. Ada pada kolom ID. Kolom ID belum dijadikan sebagai primary. Padahal ID karyawan itu harus unik dan tidak boleh sama antar karyawan. Kalau tidak digunakan primary, maka bisa saja ada dua karyawan dengan yang sama. Nah, itu penyebabnya data menjadi tidak teratur. Kemudian masalah kedua ada pada kolom nama yang di nama kolom nama belum diberi konsen nol yang artinya nama bisa saja tidak terisi atau kosong. Padahal setiap karyawan pasti harus memiliki namanya. Jadi kalau nama itu wajib diisi dengan menambahkan konten. Kemudian tabel yang benar akan menjadi creator table, karyawan ID card, primary, gaji desimal, definisi belajar. Jadi perbaikannya adalah menambahkan primary pada ID dan menambahkan primary pada ID dan menambahkan nomor pada nama. Kemudian pada tabel B selanjutnya. Tabel proyek, pada tabel ini juga terdapat beberapa masalah. Masalah pertama itu ada pada kolom nama. Sama seperti sebelumnya, kalau nama proyek belum digunakan proyek, bisa saja dibuat tanpa nama. Padahal setiap proyek pasti harus memiliki identitas satu nama proyek. Kemudian masalah kedua terdapat pada Florent Kim di ID MGR. Ini digunakan untuk menghubungkan manajer proyek dengan tabel karyawan, tapi pada hari ini belum ada aturan yang mengatur apakah apa yang terjadi jika ada manajer dihapus dari tabel karyawan. Kalau manajer dihapus, maka proyek bisa dihilangkan referensi manajer dan menyebabkan hubungkan aturan. Artinya jika manajer dihapus, maka nilai ID MGR akan menjadi 0, bukan error, yang sudah diperbaiki menjadi headline reference karyawan, proyek ID, proyek intershare, primary handle reference karyawan. Di sini juga tipe data ID MDR disamakan dengan ID pada tabel karyawan itu varchar 10 karena PNK harus memiliki tipe data yang sama dengan primary yang direferensikan. Kemudian pada tabel C yaitu tabel tugas masalah. Pada tabel ini terdapat pada kolom prioritas dan status kolom tersebut belum memiliki batasan nilai atau validasi. Akibatnya bisa menggunakan data yang sembarangan. Jadi pada kolom ke prioritas digunakan sembarangan. Jadi pada kolom ke prioritas digunakan cek prioritas between 1 dan 5. Artinya kolom status digunakan cek status in pending proses dan selesai. Artinya status hanya boleh diisi dengan misalnya pending proses atau selesai. Dengan itu dapat menjadi lebih rapi dan terkontrol. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel, saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan soal nomor 3, yaitu mini proyek database sistem akademik, menggunakan constraint dalam SQL. Pada proyek ini terdapat 4 tabel utama, yaitu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, dan tabel KRS. Selain membuat tabel, saya juga menggunakan beberapa constraint seperti primary key, foreign key, not null, unique, check, serta on delete cascade dan on update cascade. Tujuan penggunaan constraint adalah untuk menjaga agar data di database tetap valid, konsisten, dan terhubung dengan benar. Kita mulai dari tabel dosen, di mana saya sudah membuat tabelnya, di mana ID dosen menggunakan primary key karena menjadi identitas unik dosen. Nama menggunakan not null karena nama dosen wajib diisi. NIDN menggunakan unique supaya tidak ada NIDN yang sama. Email menggunakan unique dan not null agar email wajib diisi dan tidak boleh diduplikat. Status menggunakan check supaya hanya bisa berisi aktif, cuti, dan non-aktif. Constraint check digunakan agar data status tetap valid. Terus lanjut ke tabel mahasiswa, di mana NIM menjadi primary key karena setiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda. Nama wajib diisi menggunakan not null
email dibuat unik supaya tidak ada email yang sama. Angkatan menggunakan cek agar hanya angkatan 2020 sampai 2030, di mana 2021 dan 2031 tidak masuk, teman-teman. 2019 sampai 2031 itu nggak masuk, teman-teman. Status juga menggunakan cek supaya hanya menerima aktif, cuti, dan lulus saja, teman-teman. Terus ada create tabel mata kuliah, di mana kode MK menjadi primary key-nya, kode mata kuliahnya. Baru ada SKS yang menggunakan cek antara 1 sampai 8 yang hanya dibatasi semester 1 dan 8. Terus ada ID dosen menjadi foreign key-nya dan yang terhubung ke tabel dosen. SKS menggunakan cek. Terus ada nama yang wajib diisi jadi menggunakan not null. Di sini ada on delete set null, artinya jika data dosen dihapus maka ID dosen pada mata kuliah menjadi null. Dan ada on update cascade, artinya jika ID dosen berubah maka perubahan otomatis ikut diperbarui pada tabel mata kuliah. Terakhir ada tabel KRS yang dimana ID KRS-nya menjadi primary key. Terus ada tahun ajaran yang wajib diisi menggunakan not null, nilai menggunakan cek supaya nilai hanya 0 sampai 100. Ini menjadi foreign key yang terhubung ke tabel mahasiswa. Kode mata kuliah menjadi foreign key yang terhubung ke tabel mata kuliah. Terus ada on delete cascade yang artinya jika data mahasiswa atau mata kuliah dihapus, maka data KRS yang berhubungan otomatis ikut terhapus. Terus ada on update cascade, berarti perubahan data utama otomatis diperbarui di tabel KRS-nya. Terus ada penjelasan insert data di mana setelah membuat tabel saya menambahkan beberapa data dummy ya. Contohnya pada ini menggunakan insert into di mana ada ID, nama, NIDN, mail, dan aktif. Tujuannya untuk menguji apakah constraint berjalan dengan benar. Jika ada data yang melanggar constraint, maka database otomatis menolak data tersebut. Nah, ini dia data-datanya yang sudah saya masukin 33 masing tabel ya, teman-teman. Terus kita lanjut ke penjelasan update. Kemudian saya melakukan update di mana pada tabel mahasiswa saya mencoba membuat status cuti di mana NIM untuk NIM 2201. Nah, di sini kan masih statusnya aktif. Di sini saya buat update menjadi cuti sehingga 2201 Samuel adalah cuti. Terus saya coba buat delete from mahasiswa di mana saya mencoba menghapus 2202. Jadi kita coba select from. Lanjut kita ke penjelasan ERD. Di mana kita membuat diagram ERD yang menunjukkan hubungan antar tabel. Di sini saya sudah buat ERD-nya yang terdiri dari tabel dosen, mata kuliah, KRS, dan mahasiswa. Di mana penjelasannya adalah antara tabel dosen dan tabel mata kuliah, satu dosen itu dapat mengajar banyak mata kuliah. Jadi statusnya itu 1N. Terus ada mata kuliah dan KRS yang juga 1N, di mana satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa sehingga banyak mahasiswa, yaitu hubungan antara tabel mahasiswa dan KRS, dapat mengambil banyak mata kuliah. Jadi NN, teman-teman. Hubungan mahasiswa dan mata kuliah secara konseptual adalah NN atau many to many. Relasi tersebut dipecah menggunakan tabel KRS menjadi dua relasi, teman-teman. Jadi satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, satu mahasiswa bisa memiliki banyak KRS, satu mata kuliah juga bisa muncul di banyak KRS. Tabel KRS menjadi penghubung antara mahasiswa dan mata kuliah. Kesimpulannya, constraint sangat penting dalam database karena membantu menjaga validitas data, konsistensi data, dan hubungan antar tabel. Dengan adanya constraint, database dapat menolak data yang tidak sesuai secara otomatis. Sekian penjelasan dari saya mengenai mini proyek database sistem akademik. Sekian dan terima kasih.